Berhenti sejenak. Apakah Anda salah satu dari jutaan lansia yang sudah menghindari daging dan jeroan, seperti menghindari racun, tapi asam urat malah semakin mengganas? Pernahkah Anda merasa dibohongi oleh tubuh sendiri ketika bangun pagi dengan sendi kaku seperti patung besi, padahal kemarin malam Anda sudah bermain aman dengan menu sayur mayur saja? Dengarkan ini baik-baik. Ada pengkhianat di dapur Anda. 5 jenis sayuran yang selama ini Anda anggap sebagai malaikat penolong kesehatan, ternyata diam-diam menjadi dalang di balik penderitaan sendi Anda. Ini bukan teori konspirasi atau mitos warisan nenek moyang. Ini adalah fakta medis yang didukung riset internasional dan pengalaman klinis nyata. Yang lebih mengejutkan lagi, dokter-dokter terkemuka di dunia baru mulai mengungkap kebenaran ini dalam dekade terakhir. Artinya, selama puluhan tahun, jutaan lansia di seluruh dunia telah dikhianati oleh informasi yang tidak lengkap tentang nutrisi. Jika Anda tidak ingin menjadi korban selanjutnya dari sabotase sayuran ini, tetap tonton video ini sampai habis. Karena dalam 15 menit ke depan, saya akan membongkar habis-habisan 5 pengkhianat hijau yang mungkin sedang bersembunyi di lemari es Anda sekarang juga. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap sayuran selamanya, mari dukung channel Sahabat Lansia Sehat dengan menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapat akses pertama ke informasi kesehatan revolusioner yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Halo para sahabat lansia sehat tersayang, apa kabar kesehatan Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan rahmat dan berkah kesehatan yang melimpah. Terima kasih luar biasa sudah meluangkan waktu berharga untuk bergabung dengan kami di video yang sangat penting ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bertemu dengan kami, selamat datang di keluarga besar Sahabat Lansia Sehat. Rumah digital tempat kita saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk meraih masa tua yang bermakna dan bebas penyakit. Hari ini, saya ingin berbagi kisah yang mungkin akan mengubah seluruh pemahaman Anda tentang nutrisi dan kesehatan. Kisah ini dimulai dari pengalaman mengejutkan yang saya alami bersama salah satu pasien istimewa saya. Perkenalkan, Ibu Tutik, seorang wanita berusia 68 tahun, pensiunan kepala sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan luar biasa dalam menjaga kesehatan. Bayangkan seorang mantan pendidik yang sangat teliti, yang setiap hari mencatat dengan rapi semua yang dimakan dalam buku harian khusus. Ibu Tutik adalah sosok yang sangat berhati-hati dengan pilihan makanannya. Setiap pagi, beliau bangun jam 5 subuh untuk menyiapkan sarapan yang didominasi sayuran segar dari kebun sendiri. Menu harian Ibu Tutik selalu kaya akan sayuran hijau yang dipetik langsung dari halaman belakang rumahnya. Beliau sangat yakin bahwa dengan pola makan seperti ini, tubuhnya akan terlindungi dari berbagai penyakit degeneratif. Namun, takdir berkata lain. Meskipun sudah menjalankan pola hidup yang sempurna, menurut standar umum, Ibu Tutik justru mengalami serangan asam urat yang semakin memburuk dari bulan ke bulan. Setiap bangun tidur, kaki kanannya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Bahkan untuk sekedar berjalan ke kamar mandi pun terasa seperti penyiksaan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal ringan yang terus memburuk. "Dokter, saya benar-benar bingung dan frustasi," keluhnya dengan mata berkaca-kaca saat konsultasi. "Saya sudah menghindari semua pantangan. Daging merah sudah tidak saya sentuh selama 2 tahun. Jeroan sudah saya hapus dari menu keluarga. Setiap hari piring saya penuh dengan sayuran segar, tapi mengapa tubuh saya malah semakin sakit?" Setelah melakukan investigasi mendalam tentang pola makan harian Ibu Tutik dan menganalisis diary makanan yang dibuatnya selama 6 bulan terakhir, saya menemukan pola yang mengejutkan. Ternyata, Ibu Tutik sangat menggemari beberapa jenis sayuran tertentu seperti bayam dan kangkung yang dikonsumsi dalam jumlah sangat besar hampir setiap hari dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan paling sehat yang bisa dilakukan. Hanya dengan melakukan modifikasi cerdas dalam pemilihan jenis sayuran dan teknik pengolahannya, keajaiban pun terjadi. Dalam waktu 3 bulan, kadar asam urat Ibu Tutik turun dari 8,2 mg per desiliter menjadi 5,8 mg per desiliter. Nyeri sendi yang selama ini menyiksanya berkurang drastis hingga 80%.
Yang paling membanggakan, fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan signifikan yang membuat kami berdua terharu. Kisah nyata Ibu Tutik ini adalah bukti konkret bahwa kadang-kadang hal-hal kecil yang terlihat sepele dalam pola makan kita, jika diperbaiki dengan pendekatan yang tepat, dapat memberikan transformasi kesehatan yang luar biasa menakjubkan. Sahabat lansia sehat, mungkin Anda bertanya-tanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin sayuran yang selama puluhan tahun kita agung-agungkan sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan ginjal dan memicu lonjakan asam urat yang menyiksa. Mari kita memahami mekanisme ilmiahnya secara sederhana namun mendalam. Tubuh manusia, khususnya pada usia lanjut, memiliki sistem metabolisme yang kompleks dan kadang-kadang tidak dapat kita prediksi dengan mudah. Salah satu proses penting yang terjadi dalam tubuh adalah metabolisme zat yang disebut purin. Purin adalah senyawa organik yang secara alami diproduksi oleh tubuh kita sendiri, namun juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ketika purin dimetabolisme, hasil akhirnya adalah asam urat. Dalam kondisi normal dan ideal, asam urat yang dihasilkan akan difilter dan dibuang oleh ginjal melalui urin tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Masalah mulai timbul ketika terjadi ketidakseimbangan dalam sistem ini. Bisa karena produksi asam urat terlalu berlebihan akibat asupan purin yang tinggi dari makanan, atau karena kemampuan ginjal dalam menyaring dan membuang asam urat mulai menurun seiring bertambahnya usia. Kombinasi kedua faktor ini sangat berbahaya dan sering terjadi pada lansia. Ketika kadar asam urat dalam darah melewati batas normal atau hiperurisemia, maka asam urat yang berlebih ini akan mulai mengkristal dan mengendap di berbagai jaringan tubuh, terutama di persendian. Kristal-kristal tajam ini menyebabkan reaksi peradangan hebat yang memicu nyeri luar biasa yang kita kenal sebagai serangan asam urat atau gout. Yang lebih berbahaya lagi, penumpukan kristal asam urat tidak hanya terjadi di sendi, tetapi juga dapat terjadi di ginjal, membentuk batu ginjal yang dapat merusak fungsi organ vital ini secara permanen. Selain purin, ada juga senyawa lain yang perlu kita waspadai, yaitu oksalat. Oksalat adalah asam organik yang jika berkonsentrasi tinggi dan bertemu dengan kalsium dalam saluran kemih, akan membentuk kristal kalsium oksalat yang merupakan penyebab utama batu ginjal. Berdasarkan pengalaman klinis selama lebih dari 15 tahun menangani ribuan pasien lansia, ditambah dengan dukungan penelitian internasional terkini dari jurnal-jurnal kedokteran terkemuka, saya telah mengembangkan apa yang saya sebut sebagai protokol cerdas pilih sayur untuk lansia sehat. Protokol ini bukan berarti mengharamkan sayur atau membuat Anda takut makan sayur. Justru sebaliknya, protokol ini dirancang untuk membantu Anda tetap bisa menikmati manfaat luar biasa dari sayuran, namun dengan cara yang aman dan cerdas untuk ginjal dan persendian Anda. Inti dari protokol ini adalah pemahaman mendalam tentang karakteristik setiap jenis sayuran, kandungan purin dan oksalatnya, serta teknik pengolahan yang tepat untuk meminimalkan resiko kesehatan. Dengan protokol ini, Anda akan belajar mengenali sayuran mana yang perlu diwaspadai, bagaimana cara mengolahnya agar lebih aman, dan apa saja alternatif pengganti yang lebih ramah untuk tubuh Anda. 5 sayuran yang akan kita bahas hari ini bukanlah musuh yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan teman yang perlu diperlakukan dengan cara khusus agar tidak berubah menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. Mari kita kupas tuntas satu persatu dengan detail yang akan membuka mata Anda. Bayam, si hijau yang menyimpan rahasia kelam. Bayam, si hijau yang selama puluhan tahun dijuluki sebagai superfood dan powerhouse nutrition, memang mengandung segudang vitamin A, K, folat, zat besi, dan magnesium yang luar biasa bermanfaat bagi tubuh. Tidak heran jika bayam menjadi primadona dalam dunia nutrisi dan sering direkomendasikan oleh berbagai ahli kesehatan di seluruh dunia. Namun, di balik popularitasnya yang gemilang, bayam menyimpan rahasia kelam yang jarang diungkap secara terbuka.
Bayam mengandung purin dalam jumlah yang cukup signifikan, berkisar antara 50 sampai 100 mg per 100 gram bayam segar. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi bayangkan jika Anda mengonsumsi bayam 200 sampai 300 gram setiap hari, seperti yang dilakukan banyak lansia yang fanatik dengan sayuran hijau. Ketika purin dari bayam masuk ke dalam sistem pencernaan dan diserap oleh tubuh, ia akan mengalami proses metabolisme kompleks yang pada akhirnya menghasilkan asam urat. Jika ini terjadi setiap hari dalam jangka waktu panjang dan ditambah dengan penurunan fungsi ginjal yang normal terjadi seiring penuaan, maka akumulasi asam urat dalam darah menjadi tidak terhindarkan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bayam juga mengandung konsentrasi asam oksalat yang sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara semua sayuran hijau yang umum dikonsumsi. Kandungan oksalat dalam bayam bisa mencapai 750 sampai 950 mg per 100 gram bayam segar. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi bayangkan jika Anda mengonsumsi bayam 200 sampai 300 gram setiap hari seperti yang dilakukan banyak lansia yang fanatik dengan sayuran hijau. Asam oksalat yang berlebihan ini, ketika bertemu dengan kalsium dalam saluran kemih, akan membentuk kristal kalsium oksalat yang keras dan tajam. Kristal-kristal inilah yang kemudian berkembang menjadi batu ginjal, menyebabkan nyeri hebat saat buang air kecil, bahkan dapat menyumbat saluran kemih dan mengancam fungsi ginjal secara keseluruhan. Dalam praktek klinis saya sering menemukan pasien lansia yang tergila-gila dengan jus bayam atau smoothie bayam setiap pagi dengan keyakinan bahwa mereka sedang melakukan investasi kesehatan terbaik. Ironisnya, kebiasaan sehat inilah yang justru menjadi penyebab utama masalah asam urat dan batu ginjal yang mereka derita. Kangkung, sirnya yang berkhianat dalam diam. Kangkung dengan teksturnya yang renyah menggugah selera dan cita rasa gurih yang khas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Nusantara selama berabad-abad. Sayuran air ini mudah ditemukan di pasar tradisional hingga supermarket modern dengan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Kepopuleran kangkung di meja makan Indonesia membuat banyak keluarga, terutama lansia, mengonsumsinya hampir setiap hari sebagai lauk pelengkap nasi. Sifatnya yang mudah diolah menjadi berbagai masakan, mulai dari pelecing kangkung, ca kangkung, hingga sayur bening kangkung, membuatnya menjadi pilihan praktis untuk menu harian. Namun, di balik kemudahan dan kelezatannya, kangkung menyimpan pengkhianatan yang tidak disadari oleh jutaan konsumennya. Kangkung mengandung purin dalam kategori sedang hingga tinggi dengan konsentrasi sekitar 40 sampai 80 mg per 100 gram kangkung segar. Angka ini mungkin tidak setinggi asparagus atau jamur, tetapi konsumsi berlebihan dan rutin dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap total asupan purin harian. Masalah utama dengan kangkung bukan hanya kandungan purinnya, tetapi juga pola konsumsinya yang cenderung berlebihan di masyarakat kita. Satu porsi ca kangkung atau pelecing kangkung biasanya mengandung 150 sampai 250 gram kangkung dan tidak jarang dikonsumsi setiap hari sebagai sayuran wajib dalam menu keluarga. Selain purin, kangkung juga mengandung oksalat dalam jumlah yang perlu diwaspadai meskipun tidak setinggi bayam. Kombinasi purin dan oksalat dalam kangkung ditambah dengan pola konsumsi yang berlebihan menciptakan badai sempurna yang dapat memicu peningkatan asam urat dan resiko pembentukan batu ginjal pada lansia yang rentan. Yang paling ironis, banyak lansia yang beralih dari daging ke kangkung dengan harapan menurunkan asam urat, justru mengalami peningkatan kadar asam urat karena tidak menyadari bahwa kangkung yang mereka konsumsi setiap hari dalam jumlah besar ternyata juga berkontribusi terhadap masalah yang mereka ingin hindari. Daun singkong, tradisional yang menyimpan dilema.
Daun singkong telah menjadi bagian dari warisan kuliner tradisional Indonesia selama ratusan tahun, terutama di daerah pedesaan dan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Rasanya yang khas dengan sedikit rasa pahit alami, teksturnya yang lembut setelah dimasak, dan kandungan nutrisi yang cukup baik membuatnya menjadi sayuran favorit dalam berbagai masakan tradisional seperti gulai, sayur santan, dan lalap. Dari segi nutrisi, memang daun singkong memiliki keunggulan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kandungan protein nabati, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besinya cukup tinggi. Bahkan dalam beberapa aspek dapat menyaingi sayuran hijau lainnya. Tidak heran jika daun singkong sering menjadi alternatif sumber nutrisi yang ekonomis untuk keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, di balik manfaat tradisional dan nilai gizinya, daun singkong menyimpan dilema kesehatan yang perlu dipahami dengan bijak oleh para lansia. Daun singkong mengandung purin dalam kategori sedang dengan konsentrasi sekitar 30 sampai 60 mg per 100 gram daun segar. Meskipun tidak setinggi bayam, konsumsi rutin dalam jumlah besar dapat berkontribusi signifikan terhadap akumulasi purin dalam tubuh. Yang lebih krusial dan sering diabaikan adalah keberadaan senyawa sianogenik glikosida dalam daun singkong yang dapat melepaskan hidrogen sianida dalam jumlah kecil jika tidak diolah dengan benar. Meskipun dalam konsentrasi rendah, konsumsi jangka panjang tanpa pengolahan yang tepat dapat memberikan beban tambahan pada organ detoksifikasi tubuh, terutama hati dan ginjal yang pada lansia sudah mengalami penurunan fungsi alami. Proses pemasakan daun singkong yang sering dilakukan masyarakat, seperti merebus sebentar atau menumis cepat, kadang-kadang belum cukup untuk menghilangkan seluruh senyawa berbahaya dan mengurangi kandungan purin secara maksimal. Hal inilah yang sering luput dari perhatian para lansia yang mengonsumsi daun singkong sebagai bagian rutin menu harian mereka. 4. Jamur, si protein nabati yang menyamar berbahaya. Inilah salah satu kesalahpahaman paling fatal yang sering saya temui dalam praktik klinis selama bertahun-tahun. Anggapan bahwa jamur adalah sayuran biasa yang aman dikonsumsi dalam jumlah berapapun, terutama bagi mereka yang sedang berjuang melawan asam urat tinggi. Kesalahan persepsi ini sangat berbahaya dan telah menyesatkan jutaan orang, termasuk para lansia yang sedang berusaha keras menjaga kesehatannya. Secara ilmiah dan botani, jamur bukanlah tumbuhan atau sayuran dalam pengertian yang sebenarnya. Jamur adalah organisme yang termasuk dalam kingdom fungi, yang memiliki karakteristik metabolisme dan komposisi nutrisi yang sangat berbeda dari tumbuhan hijau pada umumnya. Perbedaan fundamental ini yang membuat kandungan nutrisi jamur, termasuk kandungan purinnya, memiliki profil yang unik dan seringkali mengejutkan. Berbagai jenis jamur konsumsi yang populer di pasaran, seperti jamur kancing, jamur tiram, jamur shimeji, jamur shiitake, dan jamur enoki, ternyata mengandung purin dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kandungan purin dalam jamur bisa mencapai 100 hingga 300 mg per 100 gram jamur segar. Bahkan beberapa jenis jamur memiliki kandungan purin yang setara atau bahkan melebihi beberapa jenis daging dan seafood. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa jamur kering atau jamur yang telah diproses memiliki konsentrasi purin yang jauh lebih tinggi karena proses pengeringan menghilangkan kadar air, namun mempertahankan kandungan purinnya. Jamur shiitake kering misalnya, dapat mengandung purin hingga 400 hingga 500 mg per 100 gram. Angka yang sangat mengkhawatirkan untuk dikonsumsi oleh lansia dengan riwayat asam urat. Yang paling ironis, banyak lansia yang beralih dari daging hewani ke jamur sebagai sumber protein alternatif dengan harapan mengurangi resiko asam urat. Mereka mengkonsumsi jamur dalam jumlah besar secara rutin, dalam bentuk sup jamur, tumis jamur, atau bahkan suplemen ekstrak jamur, tanpa menyadari bahwa mereka justru sedang memberi makan masalah asam urat yang ingin mereka atasi. Dalam beberapa kasus yang saya tangani, pasien lansia yang mengalami lonjakan asam urat mendadak ternyata baru saja mengubah pola makannya dengan meningkatkan konsumsi jamur secara drastis, menggantikan sumber protein hewani yang selama ini mereka hindari. 4. Buncis dan kacang polong, si manis yang menipu. Buncis dan kacang polong seringkali dianggap sebagai malaikat penolong dalam dunia nutrisi dan diet sehat, terutama bagi para lansia yang sedang berusaha mengurangi konsumsi protein hewani.
Kedua sayuran ini memiliki reputasi sebagai sumber serat yang baik, protein nabati berkualitas, serta berbagai vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Teksturnya yang renyah dan manis, kemudahan dalam pengolahan serta ketersediaannya yang melimpah sepanjang tahun, membuat buncis dan kacang polong menjadi pilihan favorit untuk berbagai hidangan, mulai dari capcay, sup sayuran, tumis buncis, hingga salad segar. Banyak lansia yang menjadikan keduanya sebagai bagian rutin menu harian, dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang membuat pilihan makanan yang paling sehat. Namun, realita medis menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Buncis dan kacang polong termasuk dalam kategori makanan dengan kandungan purin sedang hingga tinggi. Buncis mengandung sekitar 40 hingga 70 mg purin per 100 gram buncis, sementara kacang polong segar mengandung 50 hingga 80 mg purin per 100 gram kacang polong. Angka ini mungkin tidak setinggi jamur atau asparagus, tetapi tetap signifikan jika dikonsumsi dalam porsi besar dan secara rutin. Masalah utama muncul ketika buncis dan kacang polong dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar, seringkali 200 hingga 300 gram dalam satu kali makan, dan menjadi menu harian yang tidak pernah absen dari piring makan. Pola konsumsi seperti ini dapat memberikan kontribusi purin harian yang cukup signifikan, terutama jika ditambah dengan sumber purin lain dari makanan yang dikonsumsi bersamaan. Yang lebih mengkhawatirkan, kacang polong kering atau buncis kering memiliki konsentrasi purin yang jauh lebih tinggi karena proses pengeringan menghilangkan kadar air namun mempertahankan kandungan purinnya. Beberapa olahan tradisional seperti tahu kacang polong atau tepung buncis dapat mengandung purin hingga 100 hingga 150 mg per 100 gram produk. Dalam praktik klinis, saya sering menemukan pasien lansia yang mengalami fluktuasi kadar asam urat yang tidak dapat dijelaskan, padahal mereka sudah sangat ketat menghindari daging dan seafood. Setelah dilakukan investigasi mendalam, ternyata konsumsi buncis dan kacang polong dalam jumlah berlebihan setiap harilah yang menjadi dalang tersembunyi di balik masalah mereka. Setelah memahami 5 dalang sayuran yang dapat memicu masalah asam urat dan ginjal pada lansia, sekarang mari kita fokus pada aspek yang tidak kalah krusial, teknik pengolahan yang benar. Kesalahan dalam pengolahan sayuran bisa membuat sayuran yang sebenarnya dapat dibuat lebih aman, malah menjadi bom waktu bagi kesehatan Anda. Kesalahan paling fatal dan paling umum yang saya temui dalam praktik sehari-hari adalah kebiasaan menggunakan air rebusan pertama sayuran untuk dibuat kuah atau diminum sebagai air vitamin. Banyak orang, terutama generasi tua, percaya bahwa air rebusan sayuran mengandung nutrisi terkonsentrasi yang sayang untuk dibuang. Pemikiran ini sangat keliru dan berbahaya. Air rebusan pertama sayuran seperti bayam, kangkung, dan daun singkong adalah tempat pembuangan sebagian besar purin dan oksalat yang larut dalam air panas. Ketika Anda merebus sayuran-sayuran ini, purin dan oksalat akan keluar dari struktur sel dan larut ke dalam air rebusan. Jika air ini kemudian dikonsumsi, Anda justru mendapat konsentrasi purin dan oksalat yang sangat tinggi. Teknik pengolahan yang benar dan telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi kandungan purin hingga 40-60% adalah metode blanching and discard. Pertama, rebuslah sayuran dalam air mendidih yang banyak selama 3-5 menit. Pastikan airnya benar-benar mendidih bergolak agar proses ekstraksi purin dan oksalat berjalan optimal. Kedua, buang seluruh air rebusan pertama tanpa ragu. Ya, air keruk kehijauan yang tersisa itulah saripati purin dan oksalat yang ingin kita singkirkan dari sayuran. Jangan tergoda untuk menggunakannya sebagai kuah atau air minum, meskipun terlihat sayang untuk dibuang. Ketiga, tiriskan sayuran yang sudah direbus dan bilas sekilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa zat yang masih menempel di permukaannya. Setelah itu, barulah Anda bisa mengolah sayuran tersebut menjadi masakan favorit Anda. Ditumis, dibuat sup dengan kuah baru, atau diolah sesuai selera. Sahabat lansia sehat tersayang, setelah perjalanan pengetahuan yang cukup panjang hari ini, saya ingin memastikan Anda tidak merasa overwhelmed atau justru menjadi takut untuk makan sayuran sama sekali. Ingat, tujuan kita bukan menakut-nakuti atau membuat hidup menjadi penuh pantangan yang menyiksa, melainkan memberikan pengetahuan yang akan membebaskan Anda untuk membuat pilihan yang lebih cerdas dan aman. Pertama, dan yang paling penting, jangan panik dan jangan berpikir harus berhenti total mengonsumsi sayuran. Sayuran tetap merupakan komponen vital dalam pola makan sehat yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Yang perlu Anda lakukan adalah menjadi konsumen sayuran yang cerdas dengan memilih jenis yang tepat, mengolahnya dengan cara yang benar, dan mengonsumsinya dalam porsi yang bijak.
Kedua, kenali dan waspadai 5 sayuran yang telah kita bahas hari ini, yaitu bayam, kangkung, daun singkong, jamur, serta buncis dan kacang polong. Bukan berarti harus dihindari sepenuhnya, tetapi perlu diperlakukan secara khusus dengan teknik pengolahan yang benar dan moderasi konsumsi yang ketat. Ketiga, terapkan teknik pengolahan cerdas yang sudah saya jelaskan, metode blanching and discard untuk sayuran hijau. Rebus dalam air mendidih, buang air rebusan pertama, baru kemudian olah menjadi masakan favorit Anda. Teknik sederhana ini telah terbukti dapat mengurangi kandungan purin dan oksalat secara signifikan. Keempat, lakukan diversifikasi menu dengan memperbanyak konsumsi sayuran yang lebih aman dan rendah purin, seperti timun, labu siam, wortel, selada air, brokoli, kembang kol, tomat, dan terong. Variasi menu ini akan memastikan Anda mendapat spektrum nutrisi yang lengkap dari berbagai sumber tanpa terpaku pada 1 atau 2 jenis sayuran saja. Kelima, praktikan prinsip moderasi dalam segala hal. Jika Anda sangat menyukai sayuran yang mengandung purin tinggi, konsumsilah sesekali saja dan dalam porsi sangat terbatas, maksimal 3-4 sendok makan dalam sekali makan. Dan jangan setiap hari. Selalu perhatikan respons tubuh Anda dan sesuaikan pola makan secara individual. Sahabat lansia sehat tersayang, perjalanan menuju kesehatan optimal di usia emas bukanlah tentang menghindari semua hal yang lezat atau membuat hidup menjadi penuh pantangan yang menyiksa, melainkan tentang pemahaman yang mendalam, pilihan yang bijak, dan tindakan yang konsisten berdasarkan pengetahuan yang benar. Bagaimana sahabat lansia sehat sekalian? Apakah Anda termasuk yang selama ini masih sering mengonsumsi kelima sayuran yang kita bahas tadi dengan cara yang kurang tepat? Atau mungkin Anda baru menyadari bahwa selama ini telah dikhianati oleh informasi yang tidak lengkap tentang nutrisi sayuran? Jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan positif. Kesehatan adalah investasi jangka panjang yang nilainya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan memberikan dampak besar bagi kualitas hidup Anda di masa depan. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan yang berpotensi merusak kesehatan di masa depan. Ingatlah selalu, kesehatan adalah aset paling berharga yang kita miliki. Lebih berharga dari emas, berlian, atau harta kekayaan apapun di dunia ini. Jangan biarkan informasi berharga dan revolusioner ini berhenti di Anda saja. Mari kita ciptakan lingkaran kebaikan dan kesehatan yang lebih luas dengan menyebarkan pengetahuan ini kepada orang-orang terkasih di sekitar kita. Bagikan video ini kepada pasangan hidup, anak-anak, cucu, saudara, tetangga, atau siapapun yang Anda sayangi, terutama para lansia yang mungkin masih terjebak dalam pola makan yang salah. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain untuk mendapatkan informasi kesehatan yang vital, tetapi juga turut berkontribusi dalam misi mulia untuk menciptakan generasi lansia yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. Semakin banyak orang yang memahami pentingnya pilihan makanan yang cerdas, semakin banyak yang bisa menua dengan bahagia dan kualitas hidup optimal. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika informasinya bermanfaat, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan notifikasi lonceng untuk channel Sahabat Lansia Sehat. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan informasi kesehatan terbaru dan revolusioner yang bisa mengubah hidup Anda. Di kolom komentar, ceritakan kepada kami, dari kota manakah Anda menonton video ini, berapa usia Anda sekarang, dan sayuran mana dari kelima yang kita bahas tadi yang paling sering Anda konsumsi selama ini? Sharing pengalaman Anda akan sangat berharga bagi sesama sahabat lansia sehat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan menarik lainnya yang akan terus mendampingi perjalanan sehat Anda di usia emas. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap bersemangat menjalani hidup dengan kualitas terbaik. Terima kasih luar biasa sudah menyaksikan sampai akhir. Salam sehat dan bahagia dari keluarga besar Sahabat Lansia Sehat.